Pemirsa Mohga Channel dimanapun berada, berikut ini informasi sepekan dari Mandailing Natal. Berita pertama dari Kasasin, yaitu keluarga alumni SMA 1 Sinunukan. Kasasin Mandailing Natal mengadakan Munas kedua untuk perubahan ADART dan memilih ketua umum sekaligus menyusun kepengurusan Kasasin periode tahun 2023 sampai tahun 2028. Pada Munas yang dilakukan secara daring ini, Gunawan Rasid terpilih menjadi Ketua Umum Kasasin periode tahun 2023 sampai tahun 2028. Turut hadir sekitar 300 anggota Kasasin yang tersebar di berbagai daerah dan beragam profesi. Hadir juga Kepala SMA Negeri 1 Sinunukan, Ihsan Nasution. Gunawan Rasid dalam pidatonya memohon dukungan dari seluruh alumni SMA Negeri 1 Sinunukan. Gunawan berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin agar keberadaan perkumpulan alumni bisa membawa manfaat kepada masyarakat. Berita kedua dari PWI Madinah. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Mandailing Natal bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris almarhum Ismail Muda Nasution, anggota PWI Mandailing Natal yang meninggal dunia pada bulan Juli lalu. Santunan sebesar Rp42 juta ini diserahkan secara simbolis kepada Nurhamidah Nasution selaku istri almarhum didampingi 2 orang anaknya. Dana tersebut sudah masuk ke rekening ahli waris. Ketua PWI Mandailing Natal Muhammad Ridwan Lubis mengucapkan terima kasih kepada PWI Sumatera Utara karena dengan program ini seluruh anggota PWI di Provinsi Sumatera Utara merasa terlindungi. Nurhamidah juga mengungkapkan terima kasih kepada keluarga besar Persatuan Wartawan Indonesia yang telah membuat program perlindungan kepada seluruh anggota PWI. Nurhamidah mengatakan santunan tersebut akan ia gunakan untuk membangun usaha demi memperjuangkan anak-anaknya. Ismail Muda Nasution meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Berita ketiga datang dari oknum pegawai Rutan Natal. Taufik, seorang oknum pegawai rumah tahanan atau Rutan Natal Kabupaten Mandailing Natal dilaporkan ke Polres Madinah karena menganiaya seorang anak di bawah umur berinisial NV pada hari Senin yang lalu. Kabar ini cukup menggemparkan masyarakat, karena penganiayaan tersebut hanya dikarenakan rumah Taufik terkena lemparan batu oleh teman-teman korban yang berhasil kabur setelah melempar rumah pelaku. Sedangkan korban yang tidak sempat lari menjadi sasaran emosi pelaku dengan cara mencekik korban. Polres Madinah sudah menetapkan Taufik sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan. Polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi-saksi. Berita keempat, keluarga korban kekerasan seksual anak di bawah umur mencari keadilan. Solahuddin, kuasa hukum dari RK, orang tua dari anak di bawah umur sebut saja bernama Bunga yang menjadi korban kekerasan seksual. Bunga yang masih berusia 8 tahun mengalami perbuatan keji itu pada bulan Desember tahun lalu di salah satu desa di Kecamatan Panyabungan. Sedangkan pelaku yang juga masih di bawah umur merupakan tetangga korban yang tinggal di desa yang sama. Solahuddin mengungkapkan pelaku menjalankan aksinya dengan menawarkan uang sebesar Rp2.000 kepada korban. Kejadian itu berulang sebanyak 2 kali. Sedangkan RK, orang tua korban mengatakan pelaku dan keluarganya saat ini tidak lagi berada di kampung mereka. Mereka meminta pelaku ini bertanggung jawab atas perbuatannya. Berselang sehari, Kapolres Madinah AKBP Muhammad Reza mengunjungi korban dan keluarganya untuk melakukan trauma healing. Reza prihatin atas kejadian yang menimpa korban masih di bawah umur itu. Kapolres mengatakan proses hukum tetap berjalan dan sedang ditangani penyidik. Berita kelima dari Dinas Kesehatan Mandailing Natal. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Faisal Situmorang memberikan keterangan pers tentang pemberitaan sejumlah media mengenai mobil ambulans di sejumlah puskesmas di Mandailing Natal mengalami kerusakan. Faisal menjelaskan dari 28 puskesmas di 23 kecamatan sekabupaten Mandailing Natal, 9 puskesmas sama sekali belum memiliki ambulans. Sedangkan 18 ambulans lainnya sedang mengalami rusak parah dan rusak ringan. Hanya 1 ambulans dalam kondisi baik yakni ambulans puskesmas Batahan. Berita ke-6 dari DPRD Mandailing Natal.
Anggota DPRD Mandailing Natal Evelyn Sago mengadakan reses ketiga sidang tahun 2022 sampai tahun 2023 di Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus kemarin. Reses dihadiri Camat Sinunukan Sukiman dan Sekretaris Kecamatan Daiman Nasution, Kepala Desa, Chandra dan 200-an orang masyarakat. Evelyn Sago dalam reses ini menampung 6 poin aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah dalam bentuk pembangunan sarana dan fasilitas umum. Evelyn Sago mengatakan aspirasi masyarakat itu akan ia sampaikan pada sidang paripurna di DPRD Mandailing Natal, sehingga aspirasi masyarakat diharapkan menjadi program prioritas pembangunan di Kecamatan Sinunukan karena terkait kepentingan masyarakat luas. Ia juga mengingatkan masyarakat khususnya kaum pemuda agar menghindari narkoba dan judi online maupun judi offline. Ia juga meminta supaya masyarakat tetap menjaga kekompakan dan mempererat silaturahmi mengingat saat ini sedang memasuki tahun politik. Dari Mandailing Natal, tim Mohga Channel melapor. Hey!